Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ma yanfa'una ya rabbal alamin. Tsumma amma ba'd. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadal jannati farta'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat taman-taman surga, maka beradalah kalian di dalamnya. Faqila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah, wahai Rasulullah, apakah taman surga tersebut? Qal halaqul zikr. Rasulullah bersabda, yakni halaqul zikir, halaqah tempat mengingat Allah Ta'ala. Qala apa? Ia majalisul halal wal haram, atau berpendapat yakni raudhah min riyadil jannah, di dunia itu adalah majalisul halal wal haram, yakni majelis ilmu. Di dalamnya dijelaskan halal dan haram, kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujja wa kaifa tankiha wa kaifa tutalliq wa ma asbaha dzalik. Yakni di dunia ini ada loh taman surga. Makanya para sahabat penasaran, apa wahai Rasulullah taman surga yang ada di dunia itu? Yakni majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang di dalamnya membahas halal dan haram, membahas hukum-hukum, apa pembatal sholat, pembatal puasa, apa syarat dan rukunnya, bagaimana syarat dan rukun menikah, dan seterusnya. Maka kalian ini, Masya Allah, saat ini sedang berada di taman-taman surga. Allahu Akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'malu bihi. Rasulullah bersabda, perintahnya apa? Wahai kalian semua, belajarlah ilmu dan amalkan. Ini pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kalau sudah belajar, amalkan. Kalau sudah tahu hukum bacaannya idgham, baca sesuai dengan idgham. Kalau sudah tahu hukumnya ghasab atau memakai atau makan kue temannya tanpa izin itu adalah haram, maka diterapkan, dijauhi perkara-perkara kemaksiatan yang dimana dilarang di dalam syariat Islam. Wah, betapa malang orang yang tidak memiliki ilmu. Dikit-dikit harus bertanya, mau melakukan sesuatu nggak ngerti. Ini boleh nggak ya? Ini hukumnya apa? Maka betapa malang orang-orang jahil yang tidak memiliki ilmu. Maka dari itu kalian harus semangat belajar, semangat talabul ilmi, dan jadilah anak-anakku semua ahlul ilmi. Amin Allahumma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama wa damush syuhada. Rasulullah SAW bersabda, nanti akan ditimbang pada hari kiamat itu, yakni timbangan yang menjadi timbangan berat, yakni golongan para ulama dan darah para syuhada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu bi syai'in afdala man faqiha fid din. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya tiada sesuatu yang lebih utama melebihi orang yang faqih, orang
pinter dalam agama. Wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Seorang yang faqih, seorang yang paham agama, seorang yang paham ilmu agama, satu orang itu lebih baik dan lebih ditakuti oleh syaitan daripada alfi abid, 1000 orang yang ahli ibadah tapi gak ada ilmunya. Maka lebih bagus, lebih berat timbangannya yang satu berilmu daripada 1000 ahli ibadah tapi tidak ada ilmunya. Syaitan lebih takut sama ahli ilmu yang tidur ini, sama satu santri yang tidur tapi dia berilmu ini, daripada 1000 orang yang sedang jungkir balik dia beribadah tapi tidak memiliki ilmu, sehingga ibadahnya apakah sesuai tuntunan, apakah sudah benar, apakah hukum dan syaratnya sudah terpenuhi. Nah, disinilah syaitan mudah dan berani untuk menggelitiki abid yang tidak memiliki ilmu, sehingga seorang alim yang sedang tidur lebih ditakuti daripada seorang yang sedang beribadah, taat 1000 orang yang beribadah tapi dia tidak ahlul ilmi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Kelak pada hari kiamat ada 3 yang Allah Ta'ala berikan hak prerogatif untuk bisa memberikan syafaat. Seorang yang seharusnya masuk neraka tapi kemudian diberikan syafaat sehingga nggak jadi masuk neraka, diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Siapa 3 golongan yang bisa memberikan syafaat ini? Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Dan ini sebagaimana kita pelajari, kita pahami bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang paling agung yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi lainnya, di mana semuanya bingung, terombang-ambing pada hari kiamat setelah dibangkitkan dari kubur, setelah dihidupkan kembali dari kematian dengan nafkhah al-ula, an-nafkhah ats-tsaniyah, bangun semua, hidup lagi kembali, kemudian menuju pada mahsyar. Semuanya bingung kemana kita ini sebelum diputuskan pengadilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masirukum ilan nar au ilal jannah. Semuanya bingung bagaimana ini. Datang ke Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, saya tidak berani untuk matur datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena waktu itu saya pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang untuk makan dan mendekati buah kul, tapi beliau memakannya sehingga diturunkan dari surga. Maka Nabi Adam, saya tidak berani untuk matur dan menghadap kepada Allah Ta'ala. Kemudian nabi-nabi lainnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tidak semua, tidak ada yang berani untuk kemudian menghadap kepada Allah Ta'ala. Mereka semua menyarankan datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki asy-syafa'ah al-uzma. Kemudian selanjutnya adalah al-ulama, orang ahli ilmu, alim yang memiliki ilmu dan diamalkan. Inilah pentingnya anak-anakku sekalian, kalian mondok, kalian belajar ilmu agama. Ilmu yang dimaksud ini adalah khususnya ilmu agama, sehingga menjadi orang yang tafaqquh fid din, faqihun, paham, mengerti akan ilmu agama. Betapa banyak orang yang hidupnya kemudian terombang-ambing. Kita dapati berita-berita itu ya, laki-laki atau wanita, public figure atau influencer yang sukses baik di luar negeri atau di dalam negeri, Korea atau lainnya, ternyata kemudian dia bunuh diri, terjun dari lantai atas apartemennya segala macam. Karena apa? Karena tidak memiliki pegangan agama yang kuat.
ketika dia menghadapi masalah, ketika dia sedang bete. Akhirnya apa? Mencari jalan pintas dengan ya, na'udzubillah min dzalik. Tapi kita semua insya Allah Allah berikan cahaya iman fi sudurina, nuru iman fi qulubina. Cahaya iman kita genggam berada senantiasa di dalam diri ini, dalam hati ini, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak mengambil keputusan konyol. Maka disinilah peranan alim atau fadl al-alim, keutamaan alim ulama. Summa syuhada. Kemudian para syuhada ini juga diberikan oleh Allah hak prerogatif berupa asy-syafa'ah. Wa ruwiya anna ulama yaumal qiyamah ala manabira min nurin. Diriwayatkan bahwasannya para alim, para ulama kelak di hari kiamat beliau berada di atas mimbar yang mana mimbarnya terbuat dari cahaya. Allahu Akbar. Maka maukah kita semua untuk menjadi alim, ahlul ilmi, sehingga kelak di hari kiamat kita berada di atas mimbar min nur ala manabir min nur. Amin Allahumma amin. Wa nukila al-qadhi Husain fi awal ta'liqatihi annahu ruwiya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-'ilma wal ulama lam tuktab 'alaihi khati'atuhu ayyama hayatihi. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, ini pentingnya bagaimana kita mencintai ilmu dan ahlul ilmi. Makanya kita harus menghormati ilmu, menghormati ahlul ilmi, menghormati alim ulama, menghormati guru-guru kita. Karena barang siapa yang mencintai ilmu dan juga ulama, maka hidupnya akan bejo. Apa itu bejo? Faza fawzan 'azima. Qala wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla khalfa 'alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Barang siapa yang sholat menjadi makmum di belakang seorang alim, maka seakan-akan ia sholat di belakang Nabi. Maka barang siapa yang sholat makmum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia diampuni dosanya. Wa fi hadisi Abi Dzar radhiyallahu anhu anna hudura majlisi dzikrin afdalu min salati alfi raq'atin wa syuhuri alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Ini keutamaan yang kalian hadiri pada saat ini. Keutamaan hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Majelis zikir maksudnya di sini dipelajari ilmu sehingga kita mengingat Allah Ta'ala, semakin taat, semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu ini lebih baik daripada 1000 rakaat dan lebih baik daripada menghadiri 1000 sholat jenazah dan 1000 mengunjungi orang yang sakit. Ini menjelaskan saking utamanya menghadiri majelis ilmu seperti sekarang ini yang kalian hadiri. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna ar-rajula la yakhruja min manzilihi wa alayhi min adh-dhunubi bimithli jibali tiham fa idza sami'a al-'alim khafa wastarja'a an dhunubihi in sarafa ila manzilihi wa laysa 'alayhi dhanbun. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya manakala seseorang itu dia keluar dari rumahnya dan dia keluar dari rumahnya memikul dosanya seberat sebesar gunung Tihamah, maka ketika dia keluar dari rumahnya kemudian dia duduk di majelis ilmu mendengarkan pemimpin majelis ulama, maka dari itu anak-anakku sekalian,
Jangan kalian menjauh atau bahkan tidak mau ke majelis ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini tidak ada yang lebih mulia daripada majelis-majelis para ulama. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, status kalian sebagai seorang santri yang mana di pesantren sudah terjadwal secara intens. Kapan halaqah Al-Quran, kapan kajian, majelis ilmu, kapan belajar, kapan menghafal mutun, kapan menghafal hadis. Ini semua adalah majalisul ilmi. Allahu Akbar. Akan tetapi kalau kalian sudah tidak di pesantren, adakah yang kemudian menjadwalkan kalian seperti ini? Tidak. Kecuali kalian sendiri yang memang sungguh-sungguh jihad, saya mau menghadiri majelis ilmu ke ini, ke itu. Maka bersyukurlah kalian disuguhkan tiap hari, tiap detik dan tarikan nafas kalian senantiasa berada di majelis ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Wa naqala asyar masahi al-maliki fi awal kitabihi nadmi durar an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'azzama al-'alima fa inna ma yu'azzimu Allah ta'ala. Barang siapa yang memuliakan alim, memuliakan ahli ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memuliakan dia. Wa man tahawara bil alimi fa inna ma dzalika istighfafun billahi ta'ala wa rasulihi. Barang siapa yang meremehkan ahlul ilmi, meremehkan gurunya, meremehkan para alim ulama, maka Allah Ta'ala pun akan menganggap dia remeh. Wa qala Aliyyun karramallahu wajhah kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinahu. Ali karramallahu wajhah mengatakan, cukuplah ilmu itu sebagai kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang yang membagusi ilmunya, yang senantiasa mau belajar ilmu. Kalaupun kita tidak punya harta, tapi Allah Ta'ala berikan ilmu, maka ini adalah kemuliaan. Wa kafa bil jahli damman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Maka cukuplah dikatakan seseorang itu adalah jahil, dan jahilnya itu adalah sebuah celaan baginya manakala ia tidak mau belajar ilmu, manakala ia tidak mau mondok, tidak mau menuntut ilmu. Wa ansyada fi ma'nahu kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu wa yafrahu an amsa ilal ilmi yunsabu. Maka cukuplah ilmu itu sebagai kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang. Wa yakfi khumulan bil jahalati annani ara umata ansabu ilaihi wa aghdabu. Wa qala Ibnu Zubair anna Abu Bakar kataba ilayya wa ana bil Iraq ya bunayya 'alaika bil ilmi. Ibnu Zubair mengatakan bahwasannya Abu Bakar menulis kepada beliau sementara beliau sedang berada di Irak. Ia mengatakan, ya bunayya 'alaika bil ilmi, wahai putraku, tetapilah, tuntutlah, belajar menuntut ilmu. Fa innaka idza tawarta kana malan wa idza staghnaita kana jamalan. Kenapa kok nasihatnya, wasiatnya adalah kamu harus berilmu, anak-anakku semua santri harus punya ilmu. Apabila kondisimu itu fakir, maka ilmu itu adalah hartamu. Wa idza staghnaita, kalau kondisimu adalah memang kaya, maka ilmu adalah perhiasan dan keindahan yang kamu miliki.
Maka anak sekalian, jangan bosan untuk menuntut ilmu, jangan lelah untuk belajar ilmu, karena kalau kalian sudah merasakan manisnya tahsil ilmi, manisnya mendapatkan ilmu luar biasa. Kalau kondisinya tidak punya harta, maka ilmu itu adalah harta. Kalau kondisinya memang kaya, maka ilmu akan menjadikanmu semakin ganteng, semakin cantik, dan menghiasi pribadi. Wa qala Wahab bin Munabbih, yatasha'abu minal ilmi asyaraf wa in kana sahibuhu, dan Wahab bin Munabbih mengatakan, kemuliaan ilmu itu bercabang-cabang. Andai kata sang pemiliknya itu adalah orang yang hina, walaupun sang pemiliknya adalah orang yang hina, maka ilmu itu menjadi kemuliaan yang ia miliki. Wal izzu wa in kana muhanan, wal qurbu wa in kana qasiyan, wal hina wa in kana faqiran, wal mahaba wa in kana wadi'an. Dan ilmu itu adalah kemuliaan bagi orang-orang yang mungkin dihinakan, mungkin diremehkan, tapi antum memiliki ilmu, maka ilmu adalah kemuliaan yang kalian miliki. Dan juga qurbu wa in kana qasiyan, walaupun jauh, tapi ilmu itu menjadikan kalian dekat. Wal ghina wa in kana faqiran, ilmu itu menjadi kekayaan walaupun si empunya adalah seorang yang fakir. Wal mahaba wa in kana wadi'an, dan ilmu itu menjadi kewibawaan bagi orang yang memilikinya. Antum lihat bagaimana orang ahli ilmu, walaupun mungkin dia nggak putih glowing mukanya, kulitnya, tapi apa? Dia memiliki wibawa yang luar biasa. Subhanallah. Wa arsyada fi ma'nahu al-ilmu balagha qauman dirwat asy-syaraf wa sahibul ilmi mahfuzun min at-talaf. Ilmu itu bisa membawa seseorang mencapai kepada puncak kemuliaan. Sahibul ilmi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehancuran. Ya sahibul ilmi mahlan la tudannisuhu bil mubiqati fama lil ilmi min khalafi. Wahai penuntut ilmu, bersabarlah, pelan-pelan, gak usah buru-buru, dengan kemudian hindari dosa-dosa yang bisa menghancurkan. Hindari perbuatan-perbuatan dosa dan juga maksiat. Al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Ilmu itu bisa mengangkat sekalipun rumah yang tidak ada tiangnya. Begitu juga sebaliknya, kebodohan itu bisa menghancurkan walaupun tinggal di rumah kemuliaan ataupun istana. Kalau jahil, maka istana tersebut bisa hancur. Wa qala Abu Muslim Al-Khulani radhiyallahu anhu, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama' idza badat lin-nasi ihtadaw biha. Para ulama itu di muka bumi ini laksana bintang gemintang di atas langit. Kalau ada bintang di gelapnya malam, kira-kira terang nggak? Terang. Ihtadaw bihi. Kalau yang nelayan sedang di lautan yang gelap malam, kalau ada bintang, bintang ini bisa menjadi petunjuk, menjadi lampu yang mengarahkan perjalanan perahunya. Wa idza khafiyat anhum tahayyaru. Maka kalau tidak ada ahlul ilmi, tidak ada ulama di muka bumi ini,
maka semuanya akan serba bingung mau bertanya-tanya ke siapa, nggak ada yang berilmu. Di satu kabupatennya tidak ada ahlul ilmu, di satu desanya tidak ada orang yang berilmu. Alhamdulillah, masing-masing dari daerahnya sudah mengirimkan putra-putra terbaik untuk mondok di Al-Farahidi. Dari Pulau Wakatobi di Wanci ada Syekh Ahmad, ada Syekh Awi. Masya Allah, barakallahu fikum. Dari Buton Utara ada Syekh Cerinda Ayubiyah yang sudah diutus untuk belajar di Ma'had Al-Farahidi. Masya Allah. Dari Gresik ada Syekh Sayyidah Yasmin Atiqah yang sudah belajar di Pondok Pesantren Al-Farahidi. Masya Allah. Dari kota Kendari, Masya Allah, ada Ustazah Resi. Masya Allah. Dari mana lagi? Mana kampungmu? Daus. Kampungnya di mana? Hah? Aslinya orang tuanya? Toraja. Di mana? Makassar. Oh, dari Makassar ada Syekh Firdaus dan juga Faris. Dari Bone ada Syekh Afifah dengan Gina. Masya Allah. Kemudian dari mana? Ada Syekh Farah, Andi Farah, Nisha. Banyaknya Masya Allah. Ya. Kemudian mana lagi jauh? Ada dari Kediri, Ustazah Naila Rizki. Dari Unaha, Ustazah Najma Aliyah Salihah. Dari Konawe Selatan, Syekh Zafarani Salmawati. Dari Teluk Kendari, Syekh Muhammad Raja Al-Faruq dan juga Syekh Najma Najwa Juzuna. Masya Allah. Jadi di kampungnya kalian masing-masing sudah ada calon-calon alim ulama jebolan Ma'had Al-Farahidi. Masya Allah. Allah Akbar. Wa qala ma'al ilmi fasl haitsu ma salaka al-ilma wa 'anhu fakashif kullaman 'indahu fahm. Fafihi jila'un lil qulubi minal ama wa 'aunun 'ala ad-din alladhi amruhu hatmu. Fakhalif ruwatal ilmi washab khiyarahum. Fasahibathum zainun wa khilqatuhum ghanmun. Wala ta'duan 'ainaika anhum fa innahum nujumu huda in ghaba najmun bada najmi. Fawallahi laulal ilmu mattaba'al huda wala laha min ghairil umuri lana rasmi. Ini bait syair yang menjelaskan tentang kemuliaan ilmu dan ahlul ilmu. Wa qala al-Ahbar radhiyallahu anhu, law anna thawaba majlisil ulama badalin nasi lam qatalu alaihi hatta yutraka kulladhi imaratin imaratahu wa kullu dhi sukin sukahu. Andai kata orang-orang itu paham dan tahu betul pahala dan keutamaan majelis ilmu, majelis para ulama, maka mereka para manusia itu akan berperang untuk meninggalkan kedudukannya, meninggalkan pekerjaannya yang di pasar, dia tinggalkan pasarnya untuk menghadiri majelis ulama. Andai kata tahu akan keutamaan menghadiri majelis ilmu. Wa qala ba'dus salaf, khairul mawahidil aql wa syarrul masaidil jahl. Sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Allah taala berikan kepada kita semua akal. Karena kita manusia bukan hewan. Kalau hewan Allah taala tidak bekal dengan akal. Wa syarrul masaibil jahl, dan
musibah paling buruk adalah al-jahl, kebodohan. Maka jangan mau kalau kalian di dalam kebodohan. Hilangkan kebodohan tersebut dengan mondok, dengan belajar ilmu agama. Maka kita optimalkan akal yang Allah Ta'ala titipkan, Allah Ta'ala berikan, yakni dia adalah khairul mawahib, pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia. Ini adalah akal. Maka rugi sekali kalau akalnya tidak dioptimalkan untuk belajar ilmu. Capek, lelah, ya, harus bercapek-capek belajar membaca Arab, membaca Quran, membaca kitab gundul, harus capek-capek menghafal. Semuanya itu adalah perjuangan. Namun semuanya itu pahala luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anakku jangan lelah, jangan capek, jangan putus asa. Ingat pahala yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada penuntut ilmu, kepada ahlul ilmi, kepada alim dan ulama. Wa qala ba'dhum al-ilmu amalun min kaidi syaitan. Ilmu itu bisa menjadi sakti pengamanan kita dari tipu daya syaitan. Kalau kita sudah dikeliling-keliling saja, udah nggak usah sholat, kita mikir, dosanya itu nggak sholat. Karena kita sudah berilmu, sudah tahu bahwasanya dosa besar meninggalkan sholat. Wahir min kaidil hasud. Ilmu itu juga bisa sebagai benteng dari tipu daya orang yang hasad kepada kita. Di dunia ini tidak luput dari namanya hasid. Makanya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada orang yang kalau kita senang dia sedih, kalau kita sedih dia senang. Itulah hasud, orang yang hasad dengki. Kalau kita dapat nikmat dia nggak suka, kalau kita sukses dia nggak suka. Tapi kalau kita memiliki ilmu, ilmu ini bisa menjadi benteng dari tipu daya rekayasa orang-orang yang hasad kepada kita. Wa dalilul aqli wa anshada fi ma'nahu ma ahsanal aqla wal mahmud min aqla wa bah al jahla wal madmum man jahila. Naktafi bihadzal qadar. Adzan al-mu'adzin, insyaallah nukmil al-liqa al-qadim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.